Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afid Fadilah dengan NIM 057. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ujian akhir semester penguasaan siswa biomedis. Di sini merupakan uji UAS dari PCB ini sendiri berupa untuk penginstalan YOLO dan juga menguji YOLO itu sendiri dengan menggunakan image tertentu. Di sini dibagi berdasarkan NIM, di mana di NIM 6 dan NIM yang belakangnya 6 dan 7 adalah saya sendiri diperintahkan untuk membuat gambar atau suatu bentuk yang sama namun ukurannya berbeda. Nah, di sini yang pertama-tama yang akan saya lakukan adalah untuk membuat datasetnya itu sendiri. Di sini saya sudah membuat beberapa dataset. Dataset yang saya gunakan sendiri merupakan dataset dari 3 buah kelas. Di sini pada datasetnya terdapat 3 buah kelas. Yang pertama adalah botol parfum, botol hand sanitizer, dan juga bukan botol. Nah, di sini kita bisa sendiri terdapat beberapa jenis jenis dataset. Di sini adalah yang jenis pertama, ada yang dekat, terus ada yang berbeda, ada yang jauh, ada yang dekat, dan juga ada yang jauh. Nah, di sini juga ada yang sangat jauh juga sendiri. Nah, di sini ada berbagai macam jenis dari dataset. Yang dataset ini merepresentasikan yakni bentuk atau gambar atau objek yang sama namun memiliki ukuran yang berbeda di dalam image itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat ukuran yang lebih besar seperti ini dan juga ukuran yang besar seperti ini. Ukuran yang kecil besar seperti ini dan juga ukuran yang kecil seperti ini. Nah, lalu yang selanjutnya adalah untuk pembuatan dari dataset menggunakan RoboFlow. Di sini adalah pembuatan dataset menggunakan RoboFlow ini digunakan agar dataset yang kita gunakan ini dapat dilakukan anotasi dan juga kita dapat digunakan untuk model atau pelatihan model dari YOLO itu sendiri. Nah, di sini saya membuat datasetnya. Di sini kita bisa lihat terdapat 81 image atau 81 gambar asli yang saya buat dari datasetnya sendiri. Di sini juga sudah saya lakukan anotasi masing-masing dari gambarnya itu sendiri. Nah, di sini dikarenakan hanya terdapat 81, saya menggunakan versi baru. Saya menggunakan versi selanjutnya. Yakni di versi selanjutnya di sini saya sudah melakukan augmentasi dari datasetnya itu sendiri. Di sini kita bisa lihat yang bermulanya 81 image saja. Di sini saya augmentasi menjadi 195 image. Di mana augmentasi ini dilakukan dengan RoboFlow dengan sistem dari RoboFlow itu sendiri. Di sini terdapat beberapa kriterianya, yakni kriteria flip, horizontal maupun vertikal. Nanti degree rotate, clockwise, counterclockwise, up dan upside down. Dan juga saturasi serta dilakukan blurring. Nah, di sini tujuan ditingkatkannya augmentasi ini adalah untuk meningkatkan dari data training setnya itu sendiri dan juga yang diharapkan dapat membantu meningkatkan akurasi dari model YOLO yang akan dibuat nantinya. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan ekspor. Di sini dilakukan ekspor yang dimana jika nanti diekspor ini datasetnya ini bisa kita lakukan ekspor ke dalam si Google Colab yang akan saya gunakan itu sendiri. Nah, di sini digunakanlah Google Colab untuk membuat YOLO, untuk membuat model YOLO itu sendiri. Nah, ini kenapa sih digunakan Google Colab ini sendiri? Hal ini didasari karena untuk membuat atau suatu model YOLO ini sendiri memerlukan powerful graphical processing unit. Nah, oleh karena itu dikarenakan dikendalakan oleh device yang saya gunakan sendiri yang tidak memungkinkan untuk membuat atau melatih model YOLO itu sendiri, maka digunakanlah Google Colab. Nah, digunakan Google Colab sendiri dikarenakan sudah memiliki RAM dan juga CPU dan juga GPU yang mumpuni untuk melakukan training dari model YOLO itu sendiri. Nah, di sini yang pertama-tama kita langsung masuk saja ke dalam step untuk melakukan membuat dari si YOLO itu sendiri. Yang pertama adalah melakukan menginstal dari YOLO-nya itu sendiri. Yang pertama adalah melakukan cloning dari dasar bentuk si YOLO itu sendiri. Di sini kita bisa lihat kita melakukan cloning dari si GitHub Ultralytics dari YOLO V5. Digunakan YOLO V5 sendiri. Di sini juga dilakukan installing beberapa dataset atau beberapa library yang perlu digunakan. Di sini dilakukan requirement-nya dan juga di sini juga menginstal library dari RoboFlow itu sendiri. Lalu dilakukan importing dari Torch dan juga OS. Dilakukan juga importing untuk image dari ipython.display. Hal ini digunakan untuk melakukan displaying image. Nah, di sini juga melakukan setelah dilakukan
setelah dilakukan ini, dilakukan installing requirement yang diperlukan, dilakukanlah melakukan assemble dari dataset itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri, di sini akan melakukan import dari suatu function dari library dari si RoboFlow ini sendiri, di mana ini digunakan untuk dapat melakukan environment atau melakukan mengimport dari data yang ada diperlukan dari RoboFlow itu sendiri. Nah, di sini pada sel ini bisa dilihat di sini ada merupakan hasil dari kopian yang dari sini. Ketika dilakukan ekspor, maka bisa mendapatkan line atau yang ini, line dari si RoboFlow ini merupakan yang akan terkonek ke dalam dataset yang V2 ini atau PCBUS dataset yang telah saya buat sendiri. Di sini akan terkonek ke dalam dataset dari RoboFlow itu sendiri. Nah, di sini ketika di run, maka akan melakukan downloading dataset yang diperlukan. Dataset ini akan dimasukkan ke dalam model dari si library dataset dari konten yang dari si Google Colab ini sendiri. Nah, selanjutnya dilakukanlah suatu training dari si YOLO V5 dari model dari YOLO V5 ini sendiri. Yang pertama di sini merupakan line yang diperlukan untuk melakukan training dari si YOLO V5 itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri dari trainingnya sendiri, kita bisa lihat di sini ada image 416. Di sini digunakan merupakan 41x6x41x6 pixel. Ini adalah bentuk dari si image itu sendiri. Di sini adalah batch-nya 16 atau determine besar dari batch-nya, dan juga di sini adalah epoch adalah merupakan beberapa kali model ini akan dilakukan repeating untuk meningkatkan kualitas dari si presisi atau kualitas dari model YOLO yang akan dihasilkan itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan 176 epoch. Hal ini didasari kenapa? Karena saya sudah melakukan beberapa percobaan sebelumnya, yakni dengan hanya melakukan dataset atau training dengan dataset yang saya gunakan, dan juga tujuan atau parameter yang saya gunakan juga hanya diperlukan sebesar 176 kali epoch untuk mendapatkan nilai presisi yang sudah cukup memuaskan. Oleh karena itu saya hanya menggunakan 176 repetitif. Hal ini juga didasari untuk lebih mempermudah dan juga mempersingkat ketika melakukan training dari si model YOLO V5 itu sendiri. Nah, di sini juga selanjutnya adalah untuk melakukan dataset di sini adalah hasil dari modelnya. Jadi model dari si YOLO V5 itu sendiri. Di sini kita bisa lihat, dan juga di sini gunakan weight atau special path atau transfer learning yang akan digunakan, yakni YOLO V5s.pd. Nah, di sini ketika line ini dijalankan, maka akan muncullah seperti ini. Yang di sini dilakukan berkali-kali epoch atau melakukan pengulangan terus-menerus, dilakukan machine learning, dan kemudian akan menghasilkan suatu model yang sudah didapatkan. Nah, di sini di model yang didapatkannya sendiri, kita bisa melihat performa dari model yang sudah dibuat itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat untuk melihat model performa dari model itu sendiri. Di sini kita akan menggunakan TensorBoard, di mana TensorBoard itu sendiri ketika dijalankan ini line of code-nya akan menghasilkan seperti ini. Maka akan keluar beberapa matriks atau matriks yang akan merepresentasikan dari model itu sendiri. Nah, di sini modelnya itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat model atau matriks yang paling penting, yakni mean average dari precision. Jadi seberapa presisi dari si model yang dihasilkan itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat dari gambar atau dari grafik itu sendiri bahwa ketika pengulangan di sekitar 50 atau 60 sudah menghasilkan hasil yang sudah cukup baik atau presisi yang sudah cukup baik di angka 0,9, yang berarti si model ini sudah memiliki nilai presisi yang sangat tinggi. Di sini juga bisa kita lihat nilai presisi dan recall-nya sudah cukup tinggi, dan juga di sini bisa kita lihat ketika training data-data ketika trainingnya sendiri. Nah, di sini kita lihat error yang dihasilkan ketika selama masing setiap kali epochnya itu sendiri hingga epoch ke 176. Nah, di sini juga merupakan gambar atau bentuk lain dari nilai tersebut yang tadi. Di sini kita lihat sama saja bentuknya. Di sini saya coba tampilkan dalam grafik yang satu grafik seperti ini. Di sini ada matriks presisi dan recall, ada juga mean average precision-nya itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri merupakan contoh dari ground data atau data awal untuk melakukan training si model itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat adalah model
modelnya. Ketika ini model hasil dari label yang sudah saya gunakan dari workflow ini, sudah hasil yang labeling yang sudah saya buat. Di sini kita bisa lihat maka si model dari YOLO itu sendiri akan melakukan training dari data-data tersebut. Nah, kemudian akan dihasilkan juga nih contoh dari model training, dilakukan trainingnya seperti ini. Di sini ada contoh dari model ground data dari augmented trainingnya sendiri. Nah, sekian. Nah, selanjutnya adalah kita coba untuk melakukan membuktikan apakah si model yang kita telah buat ini memang cukup baik, sudah mampu ketika melakukan mendeteksi objek-objek baru di image-image yang belum pernah si model itu coba lihat sebelumnya ya. Nah, di sini kita akan melakukan inferensi dengan 8 buah image baru untuk melakukan testing apakah si model ini dapat mendeteksi ketiga buah kelas yang sudah saya buat sebelumnya, yakni botol hand sanitizer, botol parfum, dan juga bukan botol. Di sini dilakukan 8 buah image set. Di sini kita bisa lihat contohnya 8 buah testing set. Di sini ada 8 buah testing set, dan di sini dilakukan perintah untuk melakukan inferensi dari model yang sudah didapatkan sendiri. Nah, di sini dilakukan fusing layer. Nah, di sini kita akan coba melihat hasil dari model ini untuk menebak di dataset testing yang belum pernah si model itu lihat sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat modelnya dapat mendeteksi botol hand sanitizer dengan baik, dan juga botol parfum, bukan botol, dan juga botol hand sanitizer. Di sini kita lihat terdapat beberapa gambar yang berbeda. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa si botol dari si model itu sendiri sudah cukup yakin adalah atas tebakan yang dilakukan dari si botol dari si model itu sendiri, sudah yakin atas tebakan yang dilakukannya. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat confidence rate-nya sebesar 0,93. Berarti si modelnya sudah cukup yakin bahwa botol bagian ini merupakan botol parfum. Sekian merupakan presentasi dari tugas project dari UAS pemrosesan citra biomedis, yakni adalah untuk membuat YOLO dan juga melakukan deteksi dengan menguji atau YOLO itu sendiri dengan image tertentu. Nah, di sini image yang saya gunakan merupakan image untuk mendeteksi botol hand sanitizer, botol parfum, dan juga bukan botol. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.